Apa lu? Mau ikut kawalan? Ke sini. Halo masyarakat pencari solusi, masih dengan kisah Marhona yang sedang berjuang keras untuk mendapatkan tubuh langsing. Gue juga lagi berjuang bang. Wih mantap Gan, semangat ya Dul, jangan menyerah meskipun perjuangan lo nggak pernah dihargai. Setelah melakukan 2 kegiatan olahraga, kekuatan Markona semakin meningkat. Keluhan yang selama ini ia rasakan lambat laun mulai berkurang. Fobianya terhadap timbangan tak lagi bersarang padanya. Bahkan Marco jadi hobi untuk melihat pahitnya kenyataan tentang berat tubuhnya. Cie, berat tubuh Mbak Marco udah mulai turun. Lu kapan bang? Apa nggak pengen nurunin berat beban hidup lu yang root itu bang? Kembali di suatu minggu yang cerah, tapi kali ini bukan tentang sarapan Marco, melainkan tentang aktivitasnya saat membersihkan taman rumah. Sebagai wanita karir, ternyata Marco sangat memperhatikan tentang keindahan. Taman yang ditumbuhi bunga-bunga cantik itu selalu rutin dibersihkan oleh Marco. Selain untuk mempercantik pandangan, tanaman yang tumbuh juga memberi udara segar, khususnya di pagi hari. Saat ia tengah membersihkan salah satu bunga, Marco melihat seekor semut yang bercucuran keringat. Karena penasaran, Marco memperhatikannya dengan seksama. Setelah beberapa saat, Marco menyadari ternyata semut itu sedang melakukan push up. Tentu saja, ide brilian kembali muncul di benak Marco. Jika semut itu bisa kurus karena push up, aku juga pasti bisa dong, kata Marco dalam hati. Sejak saat itu, Marco jadi rajin melakukan push up. Lapar bang, kemarin aku ngeliat Mbak Marco jadi tukang bangunan. Dia lagi ngangkatin besi. Apa mungkin dia bosen jadi wanita karir ya bang? Siap, laporan diterima Dul. Menindaklanjuti laporan Dodol serta untuk menemukan jawaban, mari kita lakukan investigasi. Dasar kentut gorila, orang lagi fitness dibilang tukang bangunan. Serangkaian olahraga yang telah dilakukan Marhona tentu akan memberi dampak positif terhadap fisiknya. Namun siapa sangka fisiknya yang semakin bugar tidak diimbangi dengan pikiran fresh. Sebagai wanita karir, Marhona dihadapkan dengan serangkaian pekerjaan yang membuatnya pusing 7 keliling. Merasa frustasi dan lelah dengan keadaan itu, Marhona memutuskan untuk lari dari kenyataan. Dalam pelariannya yang penuh dengan rasa kecemasan, ia merasakan energi berbeda. Keringat yang bercucuran membuat tubuhnya semakin bugar. Lagi-lagi ide brilian muncul dari benaknya. ternyata dengan lari-lari beban pekerjaan bisa ternetralisir ya, katanya dalam hati. Sejak saat itu, Marhona jadi rajin melakukan jogging. Suatu ketika di Senin pagi, hari di mana Marhona harus datang lebih awal menuju kantornya. Kondisi jalan yang padat merayap membuat hati Marhona gundah gulana. Ia ketakutan bila mana terlambat sampai ke kantor. Saat hatinya tengah terguncang, ia melihat seorang ibu-ibu yang melintas di hadapannya. Dengan wajah berseri-seri, ibu itu penuh semangat mengayuh sepeda. Pasti ide Brian Marhona muncul lagi ya bang. Tepat sekali. Momen itu membuat Marco berpikir,
Kayaknya kalau ke kantor pakai sepeda bakal gak kena macet nih. Katanya dalam hati. Akhirnya, sejak saat itu Marco jadi rajin bersepeda. Kenapa lu yang ngomong, Dul? Gue bosen dengerin lu ngomong, Bang. Omongan lu gak jelas, mending gue aja yang ngomong. Tekadnya yang kuat untuk menapaki kehidupan sebagai wanita bertubuh ideal kerap membuat Marhonah dilema. Ia harus dihadapkan dengan kesibukan kerja serta lelahnya berolahraga. Tragedi itu kembali mengguncang pikiran Marhonah. Ia kebingungan, bahkan hidupnya seperti kehilangan arah. Dalam momen terburuknya tersebut, ide briliannya kembali menyelamatkan. Saat ia tengah menonton TV, ia melihat sebuah acara kebugaran di mana orang-orang tengah melakukan kegiatan yoga. Kegiatan itu menampakkan orang-orang dengan wajah gembira dan pikiran fresh. Sontak saja, untuk menetralisir kegundahannya, Marhonah ikut terjun dan melakukan kegiatan yoga. Bang, kalau semuanya dijalankan Markona dengan rutin, pasti sebentar lagi tubuhnya jadi ideal ya.